Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita lanjut ke pembahasan neraca lajur ya. Kemarin baru sampai di neraca saldo setelah disesuaikan. Hari ini kita lanjut ke neraca lajur. Nah, untuk di neraca lajur ini sebenarnya kita hanya memasukkan angka-angka yang sudah kita buat sebelumnya. Karena kemarin kan kita sudah habis membuat penjurnalan, kita bikin neraca saldo, berarti neraca saldo yang ada di tabel 9 atau 10 ya. 10 kita pindahkan ke sini semua nominal-nominalnya. Kemudian penyesuaian apa saja yang ada di yang sudah kita buat di jurnal penyelesaian. Ini ada 6 transaksi ya kemarin. Kemudian baru neraca saldo disesuaikan. Neraca saldo disesuaikan ini yang kemarin itu neraca saldo setelah adanya ayat jurnal penyesuaian apa-apa saja yang terdapat penyesuaian pada neraca saldo baru. Kemudian kita mencari laporan laba ruginya, masuk ke laporan keuangannya laba rugi, di kaitannya debit kredit mana saja yang masuk di komponen laporan laba rugi, kemudian perubahan ekuitas, dan terakhir posisi keuangan, atau kalau dulu sebutnya neraca. Ini neraca saldo 12 kolom ya. Ada perubahan ekuitas, biasanya nggak ada perubahan ekuitas, laba rugi langsung ke posisi keuangan. Tapi di kasus ini kita pakai kasus laporan neraca lajur 12 kolom. Nah, akun-akun yang ada di sini, akun-akun yang ada di neraca saldo semua. Dari sini sampai prefer kalau nggak salah ya. Beban sewa, beban perlengkapan ini tetap kita masukkan. Ini kan akun-akun yang ada di jurnal penyesuaian. Nah, tapi pertama kita masukkan di sini akun yang ada di neraca saldo tertentu yang di tabel 8 ini. Nah, neraca saldo ini kita pindahkan semua nominal-nominalnya sesuai kolomnya. Mana yang masuk debit, mana yang masuk kredit. Tadi sampai prefer ya, kalau nggak salah. Neraca saldo. Kebetulan sudah saya isi, langsung tinggal muncul angka-angkanya. Kas sebesar 36.710, hutangnya kosong, sewa ada, asuransi dibayar buka, semua cocok. Nah, di sini nominalnya dijumlah aja. Balance 366.900 sama 366.900 untuk di neraca saldo. Kemudian kita pindahkan akun-akun apa nominal-nominal yang dari ayat jurnal penyesuaian. Kemarin dari penyesuaian ada terkait beban sewa sebesar 500.000. Berarti tapi masuknya di beban sewa di sini 500.000. Masuknya sudah di kolom ayat jurnal penyesuaian ya, bukan di kolom neraca saldo, karena di kolom neraca saldo tidak ada akun-akun yang di bawah ini. Akun-akun yang di bawah ini dipakainya mulai dari akun jurnal penyesuaian. 500.000 beban sewa dan sewa dibayar muka, ada kredit sebesar 500.000, berarti sewa dibayar buka di sini kredit 500.000. Nah, kemudian beban perlengkapan 1.500.000 pada perlengkapan, berarti perlengkapannya dikredit 1.500.000. Dan penyusahan peralatan 250 ya. Kemudian akumulasi penyusahan peralatan di bawahnya saja di bagian kredit. Dan penyusutan kendaraan ya.
812.500 ini juga sama. Dan asuransi 1 juta, kebalik, itu yang beban bonus. Beban asuransi 200.000, berarti mengurangi asuransi dibayar dibuka juga, ada di kredit 200.000, kemudian beban bonus 1 juta, mana bonus tersebut dibayarkan di bulan berikutnya ya, menambah hutang, berarti ada penambahan hutang di sini. Kredit, nah ini nominal-nominal yang ada di jurnal penyesuaian semuanya dipindahkan di kolom AJP. Baru untuk lanjut ke neraca saldo, kita harus menyesuaikan apakah ada penyesuaian. Nah, misalnya di sini nih ada yang terkena penyesuaian ini akun-akun yang di atas nih. Akun dari saldo dibayar muka sampai utang usaha ini. Ini kena penyesuaian karena ada penambahan dan ada pengurangannya. Di PPO dibayar buka ini ada pengurangan karena sewa dibayar buka di sini awalnya saldo normalnya di debit sebesar 3 juta. Kemudian setelah penyesuaian karena sewa tadi diakui di bulan Januari ya, sewanya diakui sebesar 500.000, berarti ada pengurangan. Dikurangi 500.000 ini sudah dianggap sewa dan dianggap beban, makanya sewa dibayar mukanya dikurangi 500.000. Nominalnya lebih besar debit, otomatis nanti di neraca saldo setelah disesuaikan debit. Kalau dia minus berarti di kredit. Oh yang ini salah, klik 29.500. Kemudian asuransi dibayar dibuka dia berkurang sebesar 200.000 karena sudah ada asuransi yang sudah diakui di bulan Januari 200.000, yang dibayar di muka tadinya 2.400.000 yang sudah dianggap sebagai beban 200.000. Berarti asuransi dibayar mukanya tinggal masih ada 2.200.000. Perlengkapan juga yang tersisa 500.000. Ini ada nominalnya ya. Ini tidak ada kosong, yang lain-lain tidak ada perubahan. Kayak kas ini nilainya tetap karena tidak ada penyesuaian. Ini dari peralatan sampai tanah tetap nilainya, tidak ada perubahan. Nah, utang. Utang di sini ada penyesuaian, sama-sama di kredit otomatis menambah. Utangnya tadi 40 juta, sekarang 41 juta. Pendapatan jasa, modal, pendapatan jasa rawat inap tidak ada penyesuaian, nominalnya tetap. Dan beban gaji, beban servis, beban lain-lain, beban iklan, seragam, utilitas, dan privat, semuanya tetap, tidak ada penyesuaian. Nah, masukin aja. Dan kolom-kolom bawah ini karena sudah tidak ada penyesuaian, langsung aja dimasukkan. Jumlahnya sama ya, 368.962.500 sesuai dengan yang kalian kerjakan sebelumnya di tabel sebelah sini, di neraca saldo setelah disesuaikan. Kemudian untuk masuk ke kolom berikutnya, laporan laba rugi. Laporan laba rugi ini kan seperti kita tahu, yang masuk laporan laba rugi hanya yang hanya pendapatan dan beban saja yang masuk di laporan laba rugi. Berarti akun-akun lainnya tidak perlu dimasukkan ke kolom laporan laba rugi selain akun-akun pendapatan ataupun akun beban. Nah, akun kas masuk? Enggak, kan bukan pendapatan. Sewa dibayar muka. Nah, ini karena yang 29.500.000 kan belum dibebankan, otomatis tidak dimasukkan. Asuransi dibayar muka juga karena dia 2.200.000 ini belum dibebankan, berarti belum bisa diakui sebagai beban, jadi tidak bisa dimasukkan ke laba rugi. Perlengkapan kendaraan
Perlengkapan, peralatan kendaraan juga bukan, tanah juga, utang juga tidak termasuk laba rugi. Kemudian pendapatan jasa diterima di muka, ini tidak masuk ke laporan laba rugi. Walaupun kata depannya ada nama pendapatan, karena pendapatan jasa diterima di muka ini dianggap sebagai hutang. Kita sudah memperoleh pendapatan, tapi kita memiliki hutang atas jasa yang belum kita berikan, tapi pendapatan sudah diterima. Nah, di laporan laba rugi tidak dapat diakui karena ini dianggapnya sebagai hutang. Modal tidak bisa. Nah, yang bisa diakui sebagai pendapatan hanya dua ini nih. Pendapatan jasa perawatan gedung, pendapatan jasa reparasi bangunan. Nah, ini benar-benar yang bisa diakui sebagai pendapatan. Untuk yang lainnya tidak ada yang bisa diakui sebagai pendapatan. Kosong, ya kan? Kemudian beban-beban ini, nah ini beban-beban ini semua, ini bisa dimasukkan ke laporan laba rugi. Kecuali prive, ya. Prive tidak bisa dianggap sebagai beban karena tidak ada kaitannya dengan operasional. Masuk nggak? Nggak kan? Dan beban sewa, iya beban sewa masuk. Dan perlengkapan, iya masuk. Beban penyusutan peralatan, iya dianggap sebagai beban. Akumulasi tidak dianggap sebagai beban. Dia nanti masuknya ke laporan posisi keuangan. Biasanya kalau di laporan posisi keuangan posisinya di bawah. Asetnya apa? Misalnya akumulasi penyusutan peralatan berarti atasnya peralatan dulu, baru dikurangi akumulasi penyusutan peralatan. Kosong yang ini, yang akumulasinya. Kemudian beban penyusutan kendaraan masuk, beban asuransi masuk, beban bonus masuk. Oh, salah. Ini sih. Dan kita jumlahkan semuanya. Nah, ada selisih. Nah, nggak balance pak, ada selisih. Nggak apa-apa, ada selisih. Berarti kan namanya laba rugi pasti kan ada selisih. Yang bingungnya nggak balance itu nanti kalau di laporan posisi keuangan. Kalau di sini nggak apa-apa, nggak selisih. Berarti di sini ada yang namanya, di sini lebih tinggi mana? Kredit atau debit? Kredit. Kreditnya pendapatan. Berarti kalau lebih tinggi pendapatan daripada beban, berarti di sini ada laba. Ada laba sebesar, ini nggak ada nominal. Nah, labanya sebesar 2.597.500. Nah, ini yang dinamakan, ini nanti yang jadi laba. Nah, tapi untuk di kolom neraca lajur ini, untuk yang paling bawah tetap harus kita balance kan. Nah, 2597 ini selisih dari pendapatan dikurangin beban. Mana bebannya 19.052.500, pendapatan 21.650. Nah, labanya sebesar 2.597.500. Nah, tetap di kolom paling bawah ini kita untuk totalnya tetap harus kita samakan, kita balance kan. Man kalau untuk mencari labanya berapa? Ya ini kita ketemu selisihnya di 2.597.500. Kalau lebih besar di beban ya berarti nanti angkanya dipindah ke sini aja. Berarti ini rugi nanti. Rugi kalau misalnya bebannya lebih tinggi dari pendapatan. Kemudian masuk ke kolom perubahan ekuitas. Kolom perubahan ekuitas ini lebih sedikit lagi. Laporan perubahan ekuitas itu kan biasanya apa? Kalau kalian sudah latihan laporan laba rugi, laporan keuangan. Biasanya kan laporan perubahan ekuitas itu laba ditambah apa? Ditambah modal
dikurangi prefer ya. Nah, berarti yang masuk di laporan perubahan ekuitas ini komponennya ada modal. Nah, modal di sini dimasukkan. Kemudian prefer. Prefer tadi yang belum tahu kemana arahnya kita masukkan di perubahan ekuitas. Nah, tidak mengurangi laba dan modal. Yang lain-lain kosong, tidak ada nominal lagi. Karena ini perubahan ekuitas kolom ke 11, kolom ke 9, 10, atau tabel ke-5 ya. Nah, ini hanya yang kita masukkan hanya modal dan prefer. Nah, untuk di sini kita munculkan langsung aja. Nah, di total, nah kalau yang ini tidak perlu di balance seperti kolom-kolom sebelumnya. Karena ini untuk detailnya. Jadi di bagian kolom debitnya hanya ada prefer sebesar 1 juta rupiah. Kemudian dari kreditnya hanya 300 juta rupiah dari modal yang di kasus tadi setoran modal awal sebesar 300 juta. Nah, untuk mencari modal akhirnya kan kita tahu modal ditambah laba bersih yang dari laporan laba rugi, kemudian dikurang dengan prefer, ketemulah 301.597.500. Nah, ini menjadi modal akhir. Modal akhir ini nanti akan dimasukkan ke nilai ke posisi keuangan. Jadi, kolom atau tabel posisi keuangan di kolom 11-12 ini nilainya bukan 300 juta lagi untuk nilai modal, tapi 301.597.500 yang dari 300 juta ditambah 259.500 dikurangi 1 juta. Nah, modal akhirnya segini, inilah nilai modal akhir inilah yang dimasukkan ke kolom modal, akun modal di kolom laporan posisi keuangan. Nah, laporan posisi keuangan ini yang kita masukkan berarti sisa-sisanya yang tadi nggak masuk di laba rugi, nggak masuk di perubahan ekuitas. Berarti apa aja? Kas. Dari kas sampai sini ya. Sampai pendapatan jasa diterima di muka itu dimasukkan ke laporan posisi keuangan. Nah, kemudian sisanya pendapatan ini, beban-beban ini tidak perlu, prefer juga enggak. Oh, ada yang terakhir itu akumulasi-akumulasi yang tadi. Itu harus masuk ke posisi keuangan. Kebelasan sih. Nah, sampai sini. Nah, 250.000 tadi akumulasi penyusutan peralatan ya. Terus 812.500 ini dari akumulasi penyusutan kendaraan. Nah, ini semua yang dimasukkan ke laporan posisi keuangan. Kemudian ini kita jumlahkan semua antara debit dan kredit. Atau kalau bikin laporan keuangan kan, mana yang posisi masuk aktiva, mana yang masuk pasiva. Jumlahnya 348.910. Balance-nya segini 348.910. Nah, nilai balance-nya segini. Ada lagi kolom di sini nggak ada. Oh, nggak ada, hanya di. Nah, itu tadi dari komponen neraca lajur. Dari pembahasan neraca lajur kita ya. Oh, ada tabel 13, tabel 14. Nah, ini lebih mudahnya langsung aja masukkan. Kalian isi tadi laporan
Untuk periode yang berakhir Januari, berarti di sini pendapatan, pendapatan jasa apa tadi? Jasa perawatan gedung. Oh, ini jangan pendapatan, ini pendapatan aja. Nah, di blok, di bold. Nah, dan tadi pendapatan apa satu lagi? Pendapatan jasa reparasi bangunan. Beban. Beban apa-apa banyak bebannya. Kita kasih carat dulu. Total pendapatan. Bebannya ada apa aja tadi? Beban gaji, beban utilitas. Copy aja biar cepat. Beban gaji, beban utilitas, kemudian dari beban sewa sampai nih. Yang kita hapus akumulasi, ini nggak masuk. Nah, pendapatan. Nah, yang kita masukkan komponennya yang di laporan laba rugi aja 12.450 sama 9 juta. 12.450 sama 9.200. Total ini nggak usah debit kredit lagi ya, langsung jadi satu aja nggak apa-apa. Kemudian beban-beban. Kurang beban apa ini? Beban sewa benar 500.000, 1.500.000. Beban penyusutan peralatan 250.000. Beban penyusutan kendaraan 812.500. 200.000, 1 juta. Total beban 19.052.500. Kemudian laba bersih. Kalau ada pajak dia masih namanya laba kotor sebelum dikurangi dengan pajak. Karena ini nggak ada pajak kasusnya, jadi langsung saya anggap laba bersih.
Salah, dikurang. Nah, 2.597.500. Sama ya. Dan tabel 14 laporan perubahan ekuitas dari laba per Januari, laba bersih, laba gitu ya. Modal awal, laba prive, laba akhir, modal akhir. Kalau ada komponen-komponen yang salah, nanti silakan dikoreksi aja. Bisa ingat saya seperti ini. Kita buat dulu akunting. Nah, seperti tadi 300 juta. Laba bersihnya tadi 2.597.500. Prevenya 1 juta. Kita kasih minus biar. Nah, 301.597.500. Ini saya kasih minus ya di ujungnya. Jadi di rumusnya tetap tambah-tambah semua. Nah, ini laporan posisi keuangan. Laporan posisi keuangan berarti ada apa aja? Dari kas sampai sini ya. Saya copy. Nggak mau. Tahun usaha. Sewa dibayar muka. Asuransi dibayar muka, perlengkapan. Kendaraan. Akumulasi penyusutan. Cuman ini saya ngikutin format ya. Ini format apa lupa saya bilang. Biasanya kalau laporan ke sisi keuangan, saya memisahkan mana yang masuk aset, mana yang masuk aktiva, mana yang masuk aset, mana yang masuk utang. Aktiva atau pasifa. Kalau gitu ini saya langsung pisah aja ya. Berarti mana-mana aja yang masuk aset. Berarti ini kan gini aja. Aktiva aja dulu ya, gak usah aset, tetap aset lancar. Kayaknya belum masuk ya. Kemudian saya pisah lagi. Sini pasifa. Nanti dikoreksi aja penyebutannya apa kalian selama materi. Saya sini pakai aktiva pasif aja ya. Tuh, kalau kalian aset liabilitas saja ya.
aset, liabilitas. Kemudian ada lagi ekuitas. Nah, itu aja ya, biar sesuai. Komponen-komponen masuk aset. Nah, ini tinggal memindahkan dua ini. Dua ini aja yang kita pindahkan. Tambah kolom di sini satu untuk akumulasi penyusutan peralatan. Nah, kemudian tambah lagi di bawahnya kendaraan, akumulasi penyusutan kendaraan. Dua kolom ini hapus saja. Ekuitas tambah ekuitas. Berarti ini kurang total aset. Kasih spasi satu. Nah, sip. Berarti kita masukin aja dulu angka-angka kas. Kas. Piutang kosong, sewa. Ini tanah berarti di sini letaknya. Kendaraan di sini akumulasi penyusutan peralatan. Kita ubah nominalnya ke currency-nya ke akunting. Peralatan, akumulasi penyusutan peralatan tadi minusnya 250.000. Akumulasi penyusutan kendaraan 812.500. Tanah segini, total aset sama dengan kas sama aja. Nggak balance, ada yang salah. Akumulasi penyusutan peralatan. Betul 50 juta. Coba kita hitung dulu. Sampai selesai. Utang usaha 41 juta. Pendapatan jasa diterima di muka 5.250.000. Ekuitasnya modalnya 301 juta. Berapa tadi? Laporan totalnya ini tambah. Oh, berarti ada yang salah di sini. Slip. Sini tetap 347 847 500.
Oh, di sahamnya yang salah saya. Nah, betul kan 347, 847, 500. Beda ya hasilnya dengan yang di neraca lajur karena akumulasi penyusutannya ini saya kelompokkan masuk di aset, langsung mengurangi aset. Kalau di neraca lajur kan dia ngikutin sesuai kreditnya. Ini kalau versi saya posisi keuangannya ya, kalau yang memisahkan mana yang aset, mana yang liabilitas dan ekuitas. Kalau memang modelnya nggak memisahkan, langsung aja pindahkan saja yang di posisi keuangan ini, susun seperti tadi, nggak perlu dipisah-pisah. Karena kalau nggak ada, misalnya ini 0, coba misalnya ini 0, berarti hasilnya 3, 4, 8, 9, 10. Nah, cocok tuh. Kalau misalnya kalian mengurutinnya berdasarkan debit kredit, kalau saya di sini mengurutinnya berdasarkan aktiva dan aktiva, liabilitas, ekuitas, berdasarkan persamaan akuntansinya lah ya. Ketemunya segini, beda nominal, beda di nominalin aja. Cuman tetap balance. Nanti bisa ditanya Bu Rizka aja mau metodenya yang mana, atau jangan-jangan kalian ini sudah ngerjain, sudah dibahas ketika saya lagi rekaman video ini. Dan nggak ada lagi tabel sheet berikutnya. Untuk pembahasannya cukup sampai di sini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.